Hadirin hadirat ma'asyiral muslimin yang saya cintai, saya kembali kepada pesan Nabi tadi itu. Pertama, ufsus salam, sebarkan salam. Sekarang ini kan yang banyak sebarkan isu, sebarkan fitnah, hancurkan nama baik orang, hantam orang di mana-mana. Padahal yang diajarkan ufsus salam, sebarkan perdamaian, bukan permusuhan. Cari kebenaran, bukan kemenangan. Lalu yang kedua, wasilul arham, sambungkan silaturahmi, tegakkan semangat kekeluargaan dan persaudaraan. Karena kita sudah diikat dengan tali akidah. Mari kita saling bertanya setelah lewat hari-hari yang dimana kita seperti saling berhadapan, seperti tercabut dari akar budaya kita sebagai bangsa. Semangat gotong royong, semangat kekeluargaan makin lentur dan luntur, dan perlu kita angkat kembali ke permukaan. Silul arham, sambungkan semangat silaturahmi. Wa at'imut ta'am, berikan makan orang-orang yang kelaparan, mempunyai kepekaan dan kepedulian. Jangan menari di atas penderitaan orang, jangan tersenyum di atas isak tangis tetangga. At'imut ta'am, mempunyai kepedulian yang tinggi. Wa sallu bil laili wan nasu niyam, bangunlah di keheningan malam ketika orang sedang tidur. Istilah saya, kalau mau telepon Allah, jangan lupa nomor teleponnya, 44342. Jumlahnya 17. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, 44342. Jangan ragu-ragu, kalau angka cukup telepon sambung. Kalau angka kurang, hati-hati salah sambung. Pak, mau sambung yang lebih cepat bagaimana? Bisa, selain nomor itu, coba pakai sambungan langsung jarak jauh, namanya SLJJ. Kapan? Tengah malam. Kenapa tengah malam? Lebih murah. Lebih murah. Saluran kosong, telepon jarang yang pakai, orang banyak tidur. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak, asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Nun, di keheningan malam bangun. Seperti bapak-bapak, ibu-ibu sering bangun tengah malam ya Bu? Ya. Ngapain? Kalau bangun tengah malamnya sih saya percaya, cuma urusannya apa? Kira bangun tengah malam mau tahajud, malaikat sudah mau nulis, cuma buang air kecil, tidur lagi. Hampir salah tulis saya. Baik, fondasi sudah Pak, tiang siap. Lalu apa lagi? Nah, rumah itu supaya ada batas, perlu pagar, dinding, tembok. Yang jadi batas, dinding, tembok, puasa. Asyamu junnatun, puasa adalah dinding, benteng yang menyelamatkan manusia jangan sampai menyentuh wilayah lain. Ada batas-batas dan norma yang diindahkan. Selesai tembok, dinding, selesai pagar, selesai. Lah rumah itu supaya bersih kan harus ada kamar mandi, jendela, pintu yang fungsinya membersihkan zakat. Kalau dia zakatul mal, dia bersihkan harta kita. Kalau dia zakatul fitrah, dia bersihkan jiwa kita. Kalau dia zakatul tijarah, dia bersihkan bisnis kita. Kalau dia zakatul ma'adin, dia bersihkan barang tambang kita. Karena itu dalam kitab-kitab fikih dikatakan zakat itu adalah harta yang tu'khazu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Jikalau kuat fondasi, aman bangunan. Jikalau rapuh pondasi, lentur dan luntur bangunan.
Maka kuat atau tidak kuatnya bangunan Islam kita bergantung kepada keyakinan dasar tadi, fondasi. Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, artinya saya tidak akan menyembah kecuali hanya kepada Allah. Orang yang benar fondasinya beres sujudnya. Kalau saya yakin tidak ada Tuhan selain Allah, saya tidak akan minta rezeki kecuali hanya kepada Allah. Orang yang benar fondasinya, giat bekerjanya, jauh dari tipu menipu, jauh dari renten, jauh dari riba, jauh dari korupsi, jauh dari judi. Keyakinan memberikan warna terhadap bentuk kepribadian. Kalau saya yakin tidak ada Tuhan selain Allah, saya tidak akan pernah takut kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan melarikan persoalan kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan menggantungkan hidup kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan minta tolong kecuali hanya kepada Allah. Meresap ke dalam jiwa. Untuk keyakinan seperti ini, orang-orang tua kita dahulu berlinang air mata, bersimbah darah, bahkan berkorban nyawa, melaksanakan hijrah untuk mempertahankan keyakinan. Ini intan paling mahal dan ini mutiara paling berharga. Zaman boleh berubah, tapi pondasi tidak boleh goyah. Masa boleh berganti, tapi pondasi jangan sampai mati. Karena iman kita hidup, untuk iman kita berjuang, dan dalam iman kita ingin kembali menghadap Allah Subhanahu. Masih ingat cerita tentang Bilal? Masih? Mengulang kaji saja. Bilal itu budak sahaya. Ketika masuk Islam, dipanggil oleh majikannya. Bilal, iya bos. Saya dengar kamu masuk Islam ya? Iya bos. Kok berani-beraninya kamu masuk Islam? Memangnya kamu budak siapa Bilal? Iya budak bos. Bos. Kamu kerja sama siapa? Sama bos. Bos. Yang gaji kamu siapa? Ya bos. Nah, kamu kan ngerti Bilal, kamu budak saya, kamu kerja dengan saya, yang gaji kamu saya, yang beri makan saya. Kenapa? Kok beraninya masuk Islam padahal kamu belum saya kasih izin? Bos, bos boleh beli badan saya, tapi jangan mimpi bisa membeli jiwa saya. Tuhan boleh kuasai badan saya, tapi jangan mimpi bisa menguasai keyakinan saya. Saya memang benar Tuhan yang gaji, tapi kan saya digaji, saya kerja. Kerja itu kewajiban saya, gaji itu hak saya. Soal keyakinan, jangan ikut campur bos. Kurang ajar kamu Bilal. Biarin. Bilal, begini saja. Kalau kau mau meninggalkan keyakinanmu, meninggalkan Allah Tuhanmu, kau akan kami merdekakan. Tapi kalau kau tetap dalam keyakinanmu, kamu akan saya siksa sampai mati. Bagaimana? Jangan mimpi bos. Lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup bercermin bangkai. Biar saya gugur membela keyakinan daripada hidup jadi pencilat menjual akidah. Itu prinsip. Gendeng kamu. Ayo siksa. Tangannya diikat, dihimpit dengan batu berat, dijemur dengan terik matahari padang pasir, terkelupas kulitnya, mengalir darah dari sekujur badannya, pecah bibirnya. Ayo Bilal, tetap bertuhan Allah dan kau akan mati di sini, atau kembali ke agama lama, kau jadi merdeka. Dari bibir yang pecah itu cuma keluar Allahu Ahad. Bilal budak badannya, merdeka jiwanya, maka namanya ditulis dengan tinta emas dalam sejarah.
Kita zaman sekarang merdeka badan kita, tapi sering budak mental dan jiwa kita. Maka sejarah tidak pernah mau mencatat kita. Ma'asyiral muslimin yang saya cintai, fondasi sudah. Lalu apa lagi? Mulai memancangkan tiang. Tiangnya 5. Ada tiang namanya zuhur, asar, maghrib, subuh, isya. Tetapi agar bangunan menjadi kuat, ada tiang-tiang tambahan namanya rawatib dan nawafil. Rawatib itu ba'diyah atau qobliyah, nawafil itu di luar itu. Agar bangunan menjadi kuat, dibentuk pribadi lewat sholat. Apa filsafatnya? Pertama, sholat itu simbol penyerahan total kepada Allah. Kita ini sudah kontrak. Innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri mereka, harta mereka, bagi mereka adalah surga. Penjual kita orang beriman, pembeli Allah, dagangannya amwal dan anfus, harganya adalah surga. Jelas? Penyerahan total itu dimulai dengan takbiratul ihram. Shalli fardal isya, Allahu akbar. Arahkan mata ke tempat kita sujud. Jangan lupa kalau sudah di atas, lupa dengan yang di bawah. Sudah jadi genteng, petatang peteteng di atas. Lalu bilang, merasa capek sendiri, kata genteng kepada tiang. Tiang, kamu sih enak, kata genteng. Saya setengah mati di atas. Kehujanan, kepanasan, kadang-kadang anak-anak nakal saya disambitin. Kata tiang, saudara genteng, ngomong jangan sembarangan ya. Kamu kira kamu bisa nongkrong dan nangkring di atas, itu gara-gara siapa genteng? Kan saya yang sokong dari bawah. Kamu jadi pejabat tinggi, jadi anggota ini, anggota itu. Kami rakyat yang angkat. Jangan sudah di atas kami ditekan. Jangan agama dijadikan topeng untuk kepentingan pribadi. Berpolitik untuk kepentingan agama, ayo. Tapi menjual agama untuk kepentingan politik, itu yang merusak agama. Ini kan kita lagi prihatin, sedang meluncur kasus Bulog Gate 2. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita lihat sajalah para petinggi kita sekarang bagaimana menyikapi hukum. Sebab saya dengar ada bargaining, orang takut teriak maling sapi karena DE maling wedus. Tidak berani teriak ada maling sapi karena dia maling kambing. Yang lain maling ayam, dikumpulin ternyata maling semua. Hadirin yang saya hormati, ini melukai rasa keadilan. Oleh karena itu, sholat mengajarkan kepada kita, dalam posisi berdiri, lihat tempat sujudmu. Jangan menteleng terus ke atas, lalu lupa dari mana kita berangkat. Itulah maknanya tawadhu, rendah hati, tidak melonjak angku dan sombong. Ada sebuah hadis, Rasulullah bersabda, "Idza aradallahu biqaumin khairan." Apabila Allah menginginkan kebaikan kepada satu bangsa, apabila Allah menginginkan kebaikan kepada satu kelompok rakyat, walla alaihim khulama'uhum, maka yang naik jadi pemimpin adalah orang-orang yang santun, orang-orang yang lemah lembut, bukan orang yang menggunakan kekerasan dan tiran. Sedikit-sedikit main pecah, itu terlambat lahir. Mestinya lahir di zaman Hitler, mestinya lahir di zaman Benito Mussolini, atau kalau mau lebih klasik lagi, di zaman Fir'aun. Kalau Allah menginginkan
memberikan kebaikan kepada satu masyarakat, satu bangsa, satu negara, naiklah orang lewat begitu saja, padahal itu deposit akhirat. Satu. Yang kedua, perbendaharaan surga itu apa? Wa kitmanul musibah, menyembunyikan kesulitan. Kadang orang takut menghadapi kesulitan, tapi makin kita merenung, hidup ini kan sebenarnya urusan. Takut sama urusan, ya jangan hidup. Tandanya orang hidup itu kalau punya urusan. Urusan melupakan problem, problem sering menimbulkan kesulitan. Kesulitan bukan untuk ditakuti, tapi untuk diatasi dan dicarikan jalan keluarnya. Siapa sih orangnya yang nggak pernah sulit-sulit? Makin tinggi status sosialnya, makin gede urusannya. Makin tinggi kualitas imannya, makin berat tingkat kesulitannya. Cuma memang yang namanya enak itu seperti pelangi. Biang lala itu nggak pernah di atas kepala kita, di atas kepala orang melulu. Lo sih enak lo, kata kita. Dia juga bilang enak kan lo. Pelangi itu nggak pernah di atas kepala kita. Kata tukang beca, aduh enak ya naik Mercy. Kata tukang beca, apa yang di dalam mobil Mercy? Aduh enak bener tukang beca, di jok ngeringkuk ngorok pules bener. Saya kamar pakai AC sejuk, tempat tidur sutra empuk, alga spring bed, kulak kulik nggak bisa pules kalau belum minum Valium, belum tidur. Enak bener tukang beca, di jok ngorok nggak tahu wetan kulon. Si tukang beca bilang yang di Mercy enak, yang di Mercy bilang tukang beca enak. Inilah enak, nggak pernah di atas kepala kita, di atas kepala orang lain melulu enak itu. Nah, saudara-saudara, yang merupakan perbendaharaan surga itu orang yang bisa menyembunyikan kesulitan, baik pribadi ataupun rumah tangga. Nih terutama rumah tangga yang jadi soalnya. Kadang-kadang kita ini kalau senang, sebaliknya kalau senang kita diam, kalem aja, cuek. Banyak banget duit kita bawaan, diam aja udah. Malah ketemu orang takut. Tapi begitu susah, sekampung tahu. Padahal Nabi mengajarkan perbendaharaan surga itu menyembunyikan musibah, menyembunyikan kesulitan. Kalau enak, cerita sama orang-orang. Kalau nggak enak, rasain sendiri, tekan sendiri, atasin sendiri. Kita kan sebaliknya, tenang kita diam, asal lagi susah, paling tidak kita nyari teman buat cerita kesusahan. Siapa orangnya yang nggak pernah susah? Cuma soalnya bagaimana kita mengatasi kesusahan itu sendiri. Begitu juga misalnya kalau orang sudah berumah tangga, itu orang tuanya harus menjadi tempat dia cerita yang enak-enak saja. Yang nggak enak rasain berdua, selesaikan berdua, atasin berdua. Jangan dibalik. Asal senang diam, giliran susah aja, maknya laporan. Terbalik. Bisa menjaga security informasi. Maka nama bayam keluar diam, malah seluitan. Enak amat lo makan daging ayam. Security informasi. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, ujian yang terberat itu yang pernah diberikan kepada para nabi, para rasul, para aulia, para ulama. Makin tinggi keimanan, makin berat bentuk kesulitan. Ayo saya kemukakan satu contoh saja. Ada seorang nabi yang kaya, nabi kaya, namanya Nabi Ayub. Iblis kalau orang begini kan keki, ibadahnya rajin, kaya. Yang kayak begini susah digodain. Kalau ibadahnya rajin, miskin, kali bisa disogok. Sini imannya mantap, ibadahnya rajin, kaya, nabi lagi. Oh, tapi namanya iblis, nggak kurang akal. Laporan, Tuhan, kenapa les? Ya ini bahasa saya, bahasa Qurannya sih nggak gitu. Itu hambamu yang namanya Ayub, dia rajin ibadah cuma karena dikasih kaya aja. Coba kasih miskin dia, berhenti dia sembahyang. Ah, kamu bisa aja. Saya tahu Ayub itu hambaku yang ikhlas. Saya buktiin Tuhan, silahkan.
Dibuktiin lah iblis turun ke alam ini. Yang mula-mula dia lakukan, dia rusak sawah ladang Nabi Ayub, dia binasakan binatang ternak Nabi Ayub, sehingga dalam waktu singkat jatuhlah Nabi Ayub dari orang paling kaya jadi orang paling miskin. Beliau masih ibadah di mihrab dalam masjid, datang iblis. Saudara Ayub, ya, lagi ngapain? Ibadah. Nyembah Allah, nyembah Allah. Oh, percuma. Kenapa? Tuhan yang ente sembah nih, dia udah bikin miskin ente. Sawah ladang ente hancur lebur, binatang ternak binasa. Sekarang ente jadi orang paling miskin. Ngapain nyembah Tuhan kayak begitu? Tekor. Udah berhenti dah ibadah, berhenti ibadah. Ini iblis sama Tuhan lapornya lain, yang dikerjakan kepada Nabi Ayub juga lain. Benar begitu iblis, kata Nabi Ayub. Iya, sawah ladang saya habis, buras. Binatang ternak saya binasa, binasa. Saya miskin, bangpak. Apa jawab Nabi Ayub? Bukan innalillahi, ini hebat. Alhamdulillahillazi a'tani wa akhza minni. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan harta kepada saya dan sekarang mengambilnya lagi. Alhamdulillah. Allah yang ngasih, Allah yang ambil. Itu mah urusan Allah. Iblis cuman ibadah jalan terus, sujud lagi Nabi Ayub. Iblis leher gondok banget. Dasar Nabi gak mempandai apa-apain. Miskin malah alhamdulillah. Allah yang ngasih, Allah yang ambil. Jadi kalau kita tidak komit, kita tidak terikat kepada kaya, miskin, senang, susah, apa yang bisa bikin kita susah? Jadikan kekayaan, kemiskinan, jadikan senang, susah sebagai anak buah yang bisa kita atur. Jangan kekayaan ngatur kita, jangan kemiskinan ngatur kita. Kita yang harus mengatur mereka. Senang, susah, kaya, miskin, bahagia, sengsara, jadikan itu anak buah yang bisa kita atur. Kalau sekarang kita kaya, lain saat boleh jadi kita miskin, semiskin-miskinnya. Allah yang ngasih, Allah yang ambil. Tenaga mana yang bisa menghalangi? Ibadah jalan terus. Iblis makin gondok. Dasar Nabi loh. Akhirnya apa? Nabi Ayub dikerjain, diberikan penyakit. Demikian fatal penyakitnya. Bayangin, udah miskin, sakit. Masya Allah. Miskin, sakit. Sakitnya nggak lama, kira-kira 16 tahun. Istrinya 3, 2 mental minta ceraiin. Ngerawatin laki bengek begini. Senang belum tentu, susah udah pasti nih. Cerai aja, cerai dah. Cerai. Tinggal satu Siti Rahmah yang setia menemani beliau. Sesetia-setianya hati perempuan. Satu saat Siti Rahmah bilang, "Bang, iya, abang kan Nabi, Bang. Lalu, namanya Nabi kan doanya jarang meleset, Bang. Maksud kamu minta kenapa sih sama Tuhan biar abang sembuh, baik dah, Bang?" Siti Rahmah, iya. Saya sakit berapa tahun sih dah? 16 tahun, Bang. Sebelum ini saya sehat berapa tahun? Ya kira-kira 60 tahun, Bang. Nah, coba ente banding-bandingin, Rahmah. Saya dikasih sehat 60 tahun, dikasih sakit 16 tahun. Sudah nggak sabar mau doa kepada Allah minta sembuh. Saya malu kepada Allah. Diuji dengan yang luar biasa seperti ini, tidak mengganggu stabilitas kehambaannya. Dia tetap menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kunci menghadapi kesulitan itu apa? Allah jelaskan dalam satu ayat, wa basyiris sabirin alladzina iza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gembirakan orang-orang yang sabar. Siapa mereka itu? Yang apabila mendapat musibah, mereka kembali kepada keyakinan dasar. Segalanya dari Allah dan segalanya akan kembali kepada Allah. Ini konsepsi dasar dari sikap muslim dalam menghadapi berbagai kesulitan. Segalanya dari Allah, segalanya akan kembali kepada Allah. Kalau ini sudah kondisi dasarnya, maka kita akan lapang menghadapi kenyataan bagaimanapun pahitnya.
Apakah itu namanya miskin, apakah itu namanya sakit, bahkan maut sekalipun, segalanya dari Allah, segalanya akan kembali kepada Allah. Ini sikap hidup, bukan sekedar ucapan. Kita kadang-kadang menjadikannya sebagai ucapan, mulutnya sehingga berhenti, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, tapi nangisnya terus gerung-gerungan. Bukan itu, ini kesadaran moral. Kalau segalanya dari Allah, segalanya kembali kepada Allah, kan sebenarnya cuma nunggu giliran. Hari ini saya nyembayangin dia, entah hari apa saya disembayangin orang. Hari ini saya antar dia ke kubur, entah hari apa orang nganterin saya ke kubur. Hari ini saya tahlilkan dia, entah nanti kapan orang tahlilkan saya. Segalanya dari Allah, segalanya akan kembali juga kepada Allah. Oleh sebab itu saudara-saudara, kesulitan bukan untuk ditakuti. Kesulitan justru untuk diatasi, dicarikan jalan keluarnya. Dan tidak ada orang yang tidak pernah mendapat kesulitan. Tidak ada. Semakin tinggi status sosial, semakin tinggi kualitas keimanan, semakin besar juga tingkat kesulitan. Hanya saja bagaimana cara kita mengatasinya. Dan Al-Quran menyatakan, inna ma'al usri yusra. Di balik kesulitan itu pasti ada kemudahan. Roda itu berputar. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, ta'arraf ila Allah fir raha ya'rifka fis shiddah. Ingatlah kepada Allah di waktu kamu senang, supaya Allah ingat kepada kamu di waktu kamu susah. Kalau waktu senang kita ingat kepada Allah, kita susah, Allah tidak akan meninggalkan kita. Tapi kalau waktu senang kita jauh dari Allah, sujud tidak sempat, dengan masjid jauh, ketika senang kita lupakan Allah, nanti begitu kita susah, Allah lupakan kita, dan itu menyakitkan. Oleh karena itu orang-orang tua kita dulu bilang, kalau lagi sehat ingat-ingat lu bakal sakit nanti. Kalau lagi kaya ingat-ingat satu saat kita bakal jatuh miskin. Bahkan kalau lagi muda ingat-ingat kita bakal tua. Dan yang terpenting, kalau lagi hidup ingat-ingat kita bakal mati. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Jadi yang kedua yang merupakan perbendaharaan surga, menyembunyikan musibah. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Hal ketiga yang merupakan perbendaharaan surga adalah wasilatur rahim. Orang yang suka bersilaturahmi. Sebagaimana yang kita maklum bahwa manusia adalah makhluk yang disebut zon politika, makhluk sosial yang tidak mungkin hidup sendiri-sendiri. Betapa dan siapapun kita memerlukan orang lain. Bodoh betul manusia kalau tinggal di tengah masyarakat tapi tidak mau bermasyarakat. Merasa hebat sendiri, pinter sendiri, gagah sendiri, kaya sendiri. Mungkin kalau mati juga ngubur sendiri. Jangankan kita di sini, di sorga saja Nabi Adam waktu sendirian bengong melulu, mondar mandir. Allah tegur dam sepidam. Ini kalau bahasa saya. Iya Tuhan, sepi ini nggak ada coret-corekan pisan ini. Diciptakan Siti Hawa baru anteng Nabi Adam. Itu di surga. Cobalah. Umpamanya saudara tinggal di Jakarta nih. Kayak bener. Apaan aja di Jakarta punya saudara dah. Jembatan Semanggi ambil, Monas buntel bawa pulang, hotel-hotel ambil semua. Cuman tinggal di Jakarta sendirian, apa enaknya? Betapa dan siapapun kita perlu orang lain. Tidak ada seorang pun yang bisa memenuhi kebutuhan hidupnya secara sendiri-sendiri. Nah, Islam telah menyelamatkan manusia dari ras diskriminasi, mengikat manusia dengan persaudaraan yang berlandaskan kepada akidah. Karena itu dianjurkan bersilaturahmi. Bahkan Nabi menyatakan, man arada ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a fi atharihi falyasil rahimah. Siapa yang kepengen diluaskan rezekinya dan dipanjangkan usianya, banyaklah ia bersilaturahmi. Siapa yang kepengen dimudahkan rezekinya
Hendaknya ia banyak bersilaturahmi. Kalau banyak teman, kesulitan kan paling tidak ada tempat cerita. Udah susah sendirian, kita pikirin diri, nggak ada tempat tukar pikiran. Cepet banget sama bengek. Dilawan sendiri. Nah, secara makro kita bisa berkata, tidak mungkin ada kemenangan kalau tidak ada kekuatan. Tidak ada kekuatan kalau tidak ada kesatuan dan persatuan. Tidak mungkin ada kesatuan dan persatuan tanpa semangat silaturahmi. Kalau umat Islam mau menang, dia harus kuat. Kalau umat Islam mau kuat, dia harus bersatu. Kalau umat Islam mau bersatu, dia harus membudayakan silaturahmi ini. Bahkan sampai-sampai kata Nabi, kalau bisa cari nilai tambah. Apa? Silman qata'ak. Bersilaturahmilah kau kepada orang yang marah denganmu. Masya Allah, indahnya ajaran agama kita. Orang yang marah pun kepada kita, kata Nabi, kalau bisa bersilaturahmilah kepadanya, kepada orang yang marah itu. Di situ nilai tambah. Cuman jujur nih hadis, ngucapinnya gampang, ngamalinnya yang berat banget. Orang marah sama kita, kita disuruh silaturahmi. Ada apa malu? Lu marah, ada gua marahan lagi. Tunggu pikirin. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Tapi ini yang diajarkan, bahkan ini yang dicontohkan oleh baginda Rasul. Bagaimana begitu mudah, misalnya satu saat Abu Jahal ini ngatur strategi bagaimana bikin Muhammad celaka. Dia gali lubang di depan tempat tidurnya. Dia tutupin daun korma. Terus dia panggil seseorang, ke sini. Kasih tahu Muhammad, pamannya sakit keras, minta ditengokin. Berangkat orang ini ke sana. Muhammad, labbaik. Pamanmu sakit keras, dia minta ditengokin. Baik, saya akan datang menjenguk beliau. Berangkatlah Nabi ke rumah Abu Jahal tanpa prasangka apapun. Abu Jahal udah pasang stil, selimut 3 rangkap setengah dipakai, persis kayak orang meriang. Tapi sembari ngintip dari balik selimut, begitu Muhammad buka pintu, nah masuk perangkap nih. Muhammad jalan menuju tempat pembaringan. Makin lama makin dekat, makin lama makin dekat, makin dekat ke lubang yang dipasang oleh Abu Jahal itu. Dalam hati Abu Jahal, terus dah jatuh, mampus dah lo ini. Mampus lo hari ini nih. Apa yang terjadi? Malaikat Jibril datang. Muhammad, pamanmu cuma pura-pura sakit. Di depan tempat tidurnya ada lubang perangkap supaya kamu jatuh ke situ. Sudah, kamu pulang. Balik kanan Nabi. Sudah hampir jatuh ke lubang, balik kanan, pulang. Bayangin kecewanya Abu Jahal. Muhammad dikit lagi, Muhammad dikit lagi. Enggak paman, saya pulang aja. Emosi bangun dari tempat tidur, enggak sadar kalau lagi pura-pura sakit. Lompat ngejar Nabi, dia lupa dengan lubang yang dia gali. Serak, nyemplung sendiri ke dalam lubang. Nabi terus berlalu. Ini terjadi keanehan. Jatuh ke lubang yang dia gali itu sebenarnya nggak terlalu dalam ya, antara 3-4 meteran lah. Tolong saya jatuh ke lubang ini. Datanglah pelayan-pelayannya itu. Angkat saya dari sini. Oh, yang ngulurin tambang. Satu gulung, belum juga nyampe itu tambang. Kurang, beli lagi ke warung. Sambung, ulur lagi, nggak juga bisa sampai. Wah, ini kerjaan Muhammad ini. Tolong, siapa salah seorang kamu ke rumah Muhammad, kasih tahu encangnya kecebur. Minta ditolongin. Sampaikan kepada Rasul. Kenapa? Pamanmu jatuh ke lubang, Muhammad minta tolong diangkatin. Tambang udah nyambung-nyambung nggak nyampe juga. Ya, nanti saya datang, saya tolong. Coba. Nyata-nyata orang berniat jahat mau mencelakakan dia. Datang dia menolong. Ini yang disebut air tuba dibalas air susu ya ini. Bukan sebaliknya. Air tuba dibalas air susu. Paman, kecebur ya? Iya Muhammad, tolong ini. Pegang tangan saya. Nabi ulurkan tangannya. Nyampe. Dipegang oleh Abu Jahal. Diangkat ke atas.
sampai atas. Apa kata Abu Jahal? Sihirmu memang hebat Muhammad. Udah ditolongin dikata sihir. Yang enak kita kemplang kan itu orang begitu. Urusan apa? Tapi inilah akhlak. Kalau bisa kamu bersilaturahmilah dengan orang yang marah kepadamu sekalipun. Orang marah kita tetap baik. Kalau kita berbuat baik sama orang yang memang baik, rasanya sih biasa-biasa aja. Orang baik kita baik lagi, ya draw aja, belum ada nilai tambah di situ. Baru ada nilai tambah kalau kita bisa berbuat baik kepada orang yang nyakitin kita. Itu namanya kita setingkat di atas dia. Dia sakitin kita, kita berbuat baik sama dia. Dia pelit sama kita, kita baik sama dia. Dia marahin kita, kita deketin dia. Di situ kita punya nilai tambah. Jadi siapa yang ingin diluaskan rezekinya, kata Nabi, dan dipanjangkan umurnya, hendaklah ia banyak-banyak bersilaturahmi. Sederhana sebenarnya silaturahmi, tapi silaturahmi membangkitkan semangat kesatuan dan persatuan. Kesatuan dan persatuan melahirkan kekuatan. Dalam matematika 1 ditambah 1 pasti 2. Tapi di tengah masyarakat, 1 orang takut ditambah 1 orang takut, hasilnya jadi 2 orang setengah berani. Kenapa setengah berani? Karena udah berdua. Tadi pan takut sendirian. Kalau dia kumpul turu-turu takutlah jadi berani. Kita yang lemah, kita yang tidak berdaya, kita yang miskin, kalau mau kompak bersatu, apa yang nggak bisa kita kerjain? Apalagi tinggal di kota besar, pilihan cuma 2. Bertahan atau minggir. Bertahan atau minggir. Untuk bisa bertahan harus mampu bersaing. Untuk mampu bersaing harus punya keahlian. Keahlian harus ditunjang dengan pendidikan, ditambah oleh kekompakan sebagai umat. Udah miskin mencar mulu, orang injek gitu. Orang nggak pandang urusan apa yang malu. Oleh karena itu, silaturahmi pada hakikatnya merupakan roh dari ukhuwah yang diajarkan oleh agama kita. Bagaimana Islam menyelamatkan masyarakat manusia dari ras diskriminasi, mengikat manusia, dan tidak ada persaudaraan yang lebih indah selain persaudaraan yang diikat dengan nilai-nilai akidah. Sepanjang orang di jalan Allah, itulah saudara kita. Keluar dia dari jalan Allah, selesailah persaudaraan sampai di situ. Karena itu, kalau ingin menyimpan sesuatu di surga, banyaklah bersilaturahmi. Datang ke rumah ini, datang ke rumah itu, dan lain sebagainya. Itu simpanan kita di akhirat nanti. Ini yang ketiga. Saudara-saudara, yang keempat, perbendaharaan surga itu apa? Wa qawlu la hawla wa la quwwata illa billah. Ucapan la hawla wa la quwwata illa billah. Ibadah kan ada yang berat, modalnya besar. Bangun masjid berat, modalnya besar. Bangun rumah sakit berat, modalnya besar. Ada ibadah yang berat, tapi modalnya ringan. Misalnya puasa. Puasa itu berat, mengendalikan nafsu. Kalau sekedar nggak makan, nggak minum sih enteng. Mengendalikan nafsu. Itu jihad terbesar, tapi kan modalnya ringan, cuma niat saja. Ini ibadah berat, modalnya ringan. Ada ibadah yang ringan, modalnya juga enteng. Seperti termasuk ucapan la haula wa la quwwata illa billah. Tanpa sadar, la haula wa la quwwata illa billah. Nyelengin tuh di surga. Nyelengin, kita nggak terasa. Nyelengin simpanan akhirat. La haula wa la quwwata illa billah. Nyimpan lagi. Kaget, la haula wa la quwwata illa billah, nyimpan lagi, banyak simpanan. Walaupun sebenarnya yang dimaksud di sini adalah kesadaran batin bahwa tidak ada daya dan kekuatan kecuali Allah. Itu intinya. Kita memulai pekerjaan disunahkan baca bismillah, kan begitu. Apa itu? Kesadaran moral. Bahwa ini saya bisa kerjakan, saya kerjakan ini dengan menyebut nama Allah. Kenapa? Kalau Allah tidak memberikan daya dan kekuatan, mana mampu saya kerjakan ini. Maka saya kerjakan ini dengan menyebut nama Allah. Bismillah. Kesadaran moral. Manusia hanya wajib berusaha, tapi nggak pernah wajib berhasil. Banyak hal-hal yang kalau kita renungkan secara rasio nggak mungkin.
tapi jadi kenyataan. La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali bagi Allah semata-mata. Kesadaran moral akan kelemahan dan keterbatasan makhluk bernama manusia. Kadang kita kagum dengan otak, tapi kita sering lupa sama yang bikin otak. Padahal bagaimanapun hebatnya otak, yang bikin otak pasti lebih hebat dari otak. Nggak percaya, silahkan otak-otakan. Inilah kecenderungan. Kita kagum dengan pesawat-pesawat mutakhir, bukan main, besi gede banget terbang itu. Alangkah hebatnya. Lalu apa yang bikin otak tidak lebih hebat dari itu semua? Kita puji laut, apa yang bikin laut tidak lebih hebat dari laut itu? La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali Allah. Apa yang bisa kita lakukan kalau tidak karena daya dan kemampuan yang diberikan oleh Allah kepada kita? Lahirlah sikap tawadu, rendah hati, tidak melonjak menjadi angkuh dan sombong, sadar akan kelemahan dan keterbatasan diri sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi satu sisi ini ucapan yang berpahala, la haula, jadi wiridan. Pada sisi lain ini kesadaran moral, sikap mental, kesadaran batin bahwa yang punya daya dan kekuatan itu cuma Allah. Kita nggak pantas untuk sombong, sebab sombong itu pakaiannya Allah. Kita nggak sedang pakai pakaian Allah, kegedean. Dan makin kita renungi, makin terbentur. Apa sih yang bisa kita sombongin? Kita mau sombong apa? Kaya, pintar, itu kan semua relatif. Di atas langit masih ada langit lagi. Jadi oleh karenanya, marilah kita menyadari, manusia hanya wajib berusaha, tapi tidak pernah wajib berhasil. Yang berusaha saja tidak wajib berhasil, apalagi yang tidak berusaha. Islam bukan agama orang pemalas yang selesai sholat lalu enggelohom, enggelenggem ayem-ayem. Tapi Islam bukan agama orang sombong yang setelah berusaha lalu tidak memerlukan Allah. Kita bisa saja bikin proyeksi, tahun sekian kita bakal panen besar menurut perhitungan otak. Tapi ada kejadian lain. Apa? Tikus ngambek. Habis itu dimakanin tikus, panen gagal. Proyeksi rasional gagal oleh tikus-tikus yang ngambek itu. Bisa saja terjadi. Tahun depan kita panen besar, urung. Kenapa? Musim panas panjang. Dan sekarang ini koran-koran bikin berita musim mengalami penyelewengan. Bukan cuma manusia yang nyeleweng sekarang. Musim pakai nyeleweng. Mestinya kan musim hujan udah selesai, masih hujan-hujan juga. Musim. Nah sekarang kita boleh bikin proyeksi, kita bakal panen besar. Tahu-tahu musim panas panjang, sawah retak, air kering. Cari teknokrat yang paling botak, suruh pendekin tuh musim panas. La haula wa la quwata illa billah. Inilah kesadaran moral. Saudara, saya teringat satu saat ada seorang konglomerat. Umurnya ya kira-kira 70-an. Satu saat dia ditanya oleh wartawan, "Pak, umur Bapak berapa sih?" "Ya paling 10 tahun." 10 tahun? 10 tahun? Anak Bapak berapa orang? Satu. Satu saja? Satu. Harta Bapak berapa? Ya paling-paling bangsa 7 juta kali. 7 juta? Iya. Pak, kenapa Bapak bohongi saya? Bapak punya buku biografi. Koran-koran, majalah-majalah banyak memuat cerita riwayat hidup Bapak. Saya tahu umur Bapak 70. Kenapa bilang cuma 7 tahun? Saya tahu anak Bapak 8. Kenapa cuma bilang 1? Saya tahu harta Bapak miliaran, mungkin triliunan. Pabrik di mana-mana, bank di mana-mana. Kenapa bilang uang Bapak cuma 7 juta? Nah, kata si konglomerat tadi, "Kamu benar, Nak, kamu benar. Umur saya kalau jumlahnya memang 70, Nak. Cuman ingat-ingat saya, baru 7 tahun terakhir ini saya sujud.
Baru 7 tahun terakhir ini saya berusaha dekat dengan Allah. Saya laksanakan perintahnya, saya jauhi larangannya. 7 tahun inilah rasanya yang ada nilainya di hadapan Allah. Yang 63 tahun matong, kelabu, kelem umur gue. Habis untuk maksiat, untuk munkarat. Maka ketika ditanya tadi, umur saya 7 tahun itu. Oh begitu Pak. Oh iya. Lalu anak Pak, anak Bapak kan 8. Kenapa bilang cuma 1? Nah, kalau jumlah hitungannya memang anak saya 8. Tapi dari 8 orang ini rasanya cuma 1 nih yang bakal jadi buah hati, belahan jantung, pelanjut cerita, penerus sejarah, bakal jadi anak soleh yang akan mendoakan saya. Cuman 1 rasanya anak saya ini yang bakal jadi buah hati saya, besar-besaran saya, yang akan mendoakan di kubur saya, yang akan mendoakan di akhirat saya. Yang 7 orang mana? Masya Allah, yang atu tenggeng, yang atu nyekek botol lolo, yang atu nggak karu-karuan. Makanya saya bilang 1 anak saya yang akan bisa mendoakan saya. Oh begitu Pak. Iya. Nah harta Pak, harta Bapak kan triliunan, pabrik Bapak di mana-mana, uang Bapak hampir di tiap bank-bank besar. Kenapa bilang cuma 7 juta? Betul kau nak. Harta saya kalau jumlahnya memang miliaran, triliunan mungkin. Tapi yang saya ingat baru 7 juta tuh yang saya belanjakan di jalan Allah. Saya nyumbang masjid, saya santuni yatim piatu, saya bantu pembangunan pesantren, saya bantu pembangunan rumah sakit Islam. Itu yang akan saya bawa pulang ke akhirat, yang 7 juta itu. Yang triliunan itu nanti akan diperebutkan oleh anak-anak saya sebagai waris saya. Jadi harta saya 7 juta itu yang bakal nemenin saya di akhirat, yang akan saya bawa pulang jadi teman saya. Saudara-saudara kaum muslimin, jangan-jangan orang tua itu adalah kita-kita ini. Jangan-jangan kita-kita ini adalah orang tua itu. Jangan-jangan itu potret dari diri kita masing-masing. Dari sekian umur yang diberikan Allah, berapa tahun yang ada nilainya di hadapan Allah? Dari sekian anak-anak yang merupakan amanah, berapa yang akan mendoakan kita sebagai orang tuanya menjadi anak soleh? Dari sekian banyak harta yang diberikan Allah, berapa yang akan kita bawa pulang menghadapnya nanti, yang kita belanjakan di jalan Allah? Ini sebuah potret kehidupan. Karena itu kita kembali kepada la haula wa la quwwata illa billah. Kita wajib berusaha, kita wajib berikhtiar. Selebihnya segala daya dan kekuatan hanya milik Allah saja semata-mata. Satu kesadaran batin dari setiap pribadi muslim. Setelah ia berusaha dan berikhtiar, ia menyerahkannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi satu sisi ini merupakan wiridan ucapan yang mengandung pahala, pada sisi lain ini merupakan sikap batin dari seorang muslim di dalam ia menghadapi realitas kehidupan ini. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kalau ini kita jadikan satu basis kehidupan, maka ini akan menyelamatkan manusia dari kemungkinan tergelincir menjadi orang yang lupa diri dan lupa darat. Sebab itu Imamul Ghazali berpesan, jadidis safinah fa innal bahra amiq, wa khuziz zad fa inna safara ba'id, wa khaffifil hamla fa innal hamla sadid. Perbarui selalu kapalmu karena lautan sangat dalam. Bawa bekal yang banyak karena perjalanan ini sangat jauh. Ringankan beban karena kebanyakan beban akan menyakitkan. Alangkah indah kalimat ini, alangkah dalam makna yang terkandung di sana. Perbarui selalu kapalmu karena lautan sangat dalam. Apa artinya ini? Jaga mentalmu baik-baik. Pelihara imanmu baik-baik, karena hidup penuh cobaan seperti lautan. Kita kalau berlayar di lautan kan kadang-kadang tenang, angin bertiup sepoi-sepoi basah. Jika malam datang, bintang gemintang bertabur menghias cakrawala, rembulan memantulkan sinarnya dengan indah. Dalam keadaan begitu berlayar enak. Tapi lain saat ombak menggunung, halilintar menyambar, angin topan bertiup. Berapa banyak sudah saudara-saudara kita yang tenggelam di lautan dunia tanpa sadar bahwa dia belum sampai kepada pantai yang akan dituju. Berapa banyak sudah
Saudara-saudara kita yang tenggelam di lautan dunia ini tanpa sempat bangkit lagi. Dia menyangka sudah sampai kepada tujuannya. Tapi hati kapal jangan sampai bocor karena lautan sangat dalam. Iman ini jaga baik-baik karena hidup penuh dengan ujian. Wa khuzizat fa inna safara ba'id. Bawa bekal yang banyak karena perjalanan sangat jauh. Saudara mau ke Bandung, bawa duit. Saudara mau ke Surabaya, banyakan lagi duitnya. Saudara mau ke Mekah, gepokan, iketan tuh duit, nggak lembaran lagi. Makin jauh perjalanan, makin banyak bekal yang harus kita bawa. Kalau saudara dari Jakarta mau ke Surabaya, kagak bawa duit berangkat juga, itu sih bukan berani namanya, nekat. Sampai Surabaya belum tentu, sengsara di jalan udah pasti. Kenapa? Nggak bawa bekal berangkat. Sama juga kita nih, misalnya belum sempat sembahyang, mati. Waduh, berani banget orang. Belum punya bekal, mati. Sengsara di jalan. Atau bekal tidak cukup. Dari Jakarta saudara mau ke Surabaya, bawa duit 500 perak. Paling jauh Cikampek nyampenya itu. Paling jauh itu. Antara jauhnya perjalanan dengan bekal yang saudara bawa tidak seimbang. Hidup ini perjalanan panjang, a walking tour. Dimulai dari alam arwah, sebelum jasad diciptakan, roh diciptakan lebih dulu. Dari situ pindah ke alam rahim, dari alam rahim pindah ke alam dunia, dari alam dunia pindah ke alam barzah, baru menuju akhirat. Satu perjalanan panjang. Kalau bekal tidak bawa, sengsara di jalan. Bawa bekal yang banyak karena perjalanan ini sangat jauh. Wa khaffifil hamla, ringankan beban karena beban itu cuma akan menyulitkan. Kalau bekal itu sih keperluan, tapi beban nggak kita perluin, cuma ngeberat-beratin. Apa ini beban? Dosa, kecurangan, kebatilan, kesoliman, ketidakadilan, kesewenang-wenangan. Itu akan jadi beban kita di akhirat. Alangkah celakanya, perjalanan panjang, bekal tidak bawa, beban kelewat banyak, alamat sengsara di jalan. Pahala tidak ada, dosa berlipat ganda. Na'udzubillah, summa na'udzubillah.